Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di lingkungan Benediktus. Bacaan pertama. Carilah kebijaksanaan dan jauhilah dosa. Pembacaan dari surat kebijaksanaan, bab 1, ayat 1-7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan cairilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syak wasangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi orang penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyatakan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan Ia yang merangkum segala-galanya mengetahui apapun yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Terdapat sebuah kisah tentang seorang imam sepuh bernama Krelmurtek yang melayani umatnya dengan sukacita sampai usianya yang ke-92 tahun. Imam tua itu begitu dicintai dan dihargai umatnya karena ia menjadi seorang imam sederhana yang mampu menghargai, mendengar, menasehati, menyatukan, dan mengampuni umatnya. Hal yang sama diwartakan kepada kita. Kita semua diajak untuk mempraktekkan cara hidup beriman Kristiani yang hakiki. Kita hanya melakukannya apabila ada dasar iman yang kokoh serta kepercayaan yang teguh pada penyelenggaraan ilahi. Kisah perjalanan hidup imam sepuh tersebut bagaikan cermin dari bacaan Injil hari ini. Ia tidak menghakimi melainkan mengampuni. Ia juga tidak menyesatkan melainkan menyatukan umatnya. Ia tidak membiarkan umatnya berkutat dalam dosa, tetapi ia menasehati dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Pada akhir Injil hari ini, para murid meminta kepada Yesus untuk menambahkan iman mereka.
Sebenarnya, jikalau mereka menjalankan nasihat yang diberikan Yesus, iman mereka akan sungguh bertambah. Pastor Craig Murtagh mengatakan, "Faith is an invitation to believe." Berarti bahwa beriman, kita diundang untuk percaya. Kita diajak untuk menambah iman dan kepercayaan kita dengan menjalankan pesan-pesan Injil, yakni dengan menjadi saudara bagi sesama, saling menjaga, saling menasehati, saling mempersatukan, dan saling mengampuni.